Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Tanda bahwa seseorang mengandung roh Allah adalah ketika kata-kata yang keluar dari mulutnya, tindakan-tindakannya mencerminkan Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Rahim, atau senantiasa mengusahakan sesuatu yang menyejukkan. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang itu senantiasa mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan sifat Allah, Allah itu Maha Kudus, maka tentu kata-katanya harus kata-kata yang pantas. Allah itu maha baik, maka tentu kata-kata yang keluar atau yang diucapkan haruslah kata-kata yang baik. Tindakan-tindakannya pun sama, haruslah tindakan-tindakan yang baik. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan itu, yang tidak sesuai dengan itu, berarti pasti bukan dari Tuhan. Tidak mengandung roh Allah dalam dirinya. Jadi cara menilai itu sebenarnya kita manusia pun bisa menilai. Maka dikatakan dalam bacaan yang lain, dari buahnya kita bisa menilai ini pohonnya, bisa mengenal pohonnya macam apa. Sebuah pohon jangan hanya menilai berhenti pada oh ini pohon subur, oh daunnya hijau, daunnya lebat. Tunggu dulu buahnya. Buahnya kalau mengeluarkan buah yang baik, baru kita katakan oh benar pohon ini sungguh-sungguh pohon yang baik. Karena apa? Kalau hanya sekedar terpesona oleh penampilan fisik, bisa saja kita dikelabui, ditipu oleh penampilan semata-mata. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian bahwa aku telah melihat roh turun seperti burung merpati. Dan dikatakan dalam lanjutannya bahwa orang Allah yang telah mengutus aku menyatakan bahwa dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan yang berrahmat ini kita semua diundang dalam Jumat yang pertama ini. Roh Tuhan ada dalam diri Tuhan Yesus dan itu nyata. Maka untuk orang-orang yang seringkali tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan atau membandingkannya dengan tulisan-tulisan lain dalam kitab suci yang lain, tentu kita tidak bisa berdebat soal itu. Tetapi untuk kita orang Katolik, kita harus yakin, percaya bahwa Roh Allah sungguh-sungguh ada nyata dalam diri Yesus karena banyak contoh teladan, perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan Yesus lakukan selama dia ada dan berkarya di dunia. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar mengajarkan, tapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa inilah contoh orang yang membawa roh Allah itu dalam hidup konkret. Menghidupi roh Allah yang kita yakini itu butuh perjuangan. Harus bisa kita tampakkan dalam setiap tindakan kita, dalam setiap tutur kata kita. Maka pertama kami Romo minta tolong masukkan Romo di grup anak-anak kita sekolah di Sumbawa. Ada Romo baca, tolong bahasanya dikontrol di grup ini, ada para Romo, ada frater. Artinya kita harus tahu bahwa kita sebagai anak apa? Anak orang beriman. Kita sebagai anak-anak orang yang punya kepercayaan kepada Tuhan. Maka bercanda tidak harus dengan kata-kata yang kasar kan. Bercanda bisa dengan kata-kata yang memang lucu, yang halus, lembut, untuk sekedar saling ganggu, tapi tidak harus saling maki.
Dari di situ menunjukkan bahwa ada roh Tuhan dalam hati kita. Anak-anak kita ternyata sadar bahwa mereka sendiri harus menampilkan roh Tuhan tentang roh kebaikan itu. Roh bahasa yang sopan itu. Roh bahasa yang santun. Tindakan-tindakan yang santun. Itu apakah sekali jadi? Tidak. Itu terus-menerus diperjuangkan. Roh Tuhan tinggal dalam hati kita, dalam diri kita bukan hanya sehari 2 hari. Roh Tuhan sejak kita dibaptis tinggal dalam diri kita sampai kita meninggal. Maka waktu Romo di Bali ada umat kita sempat bertanya, karena di agama Hindu kan ada istilah pamit. Jadi seseorang kalau mau keluar dari agama Hindu, dia pamit di pura. Lalu dia tanya, Romo apakah saya juga boleh pamit di gereja karena mau ikut suami? Saya bilang di gereja Katolik tidak ada kenal istilah pamit. Gereja Katolik sekali engkau dibaptis sampai engkau meninggal, baptisan itu melekat. Bahwa engkau tidak datang misa karena engkau sudah ikut agama pasangan, yaitu tidak mengganggu. Siapa tahu besok-besok engkau merasa engkau mau kembali, baptisanmu kita tidak baptis lagi. Kita hanya memperbaharui atau menerima kembali. Jadi seseorang tidak dibaptis double, baptisan hanya sekali. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, artinya roh Allah itu tinggal dalam diri kita. Sejak kita dibaptis, kita terlibat dalam 3 tugas Yesus itu. Bahwa sebagai orang beriman kita yakin sejak kita dibaptislah roh Allah itu akan tinggal bersama kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah menampakkan roh Tuhan yang ada dalam hati kita? Apakah orang sudah bisa melihat bahwa dalam diri umat Katolik ada roh Allah di dalam kita? Siapa yang bisa membuktikan? Siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Kita sendiri yang bertanggung jawab untuk menampakkan roh Allah yang ada dalam hati kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.